Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Padia Rahma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua. Edisi hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Hanya di Anyes TV. Selamat menyaksikan. Polres Tanah Bumbu Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkoba senilai Rp1.297.500.000. Barbuk narkotika ini hasil pengungkapan kasus oleh Polres Tanah Bumbu dalam 3 bulan terakhir sejak Oktober hingga Desember 2024. Di antaranya jenis sabu-sabu seberat 865 gram, ekstasi sebanyak 123 butir, dan juga ganja 45 gram. Pemusnahan digelar di Pendopo Mapores Tanah Bumbu Rabu siang. Turut menyaksikan dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Pengadilan Negeri Batu Licin, dan berbagai perwakilan elemen masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan dengan menggunakan mesin blender bersuhu tinggi. Alasan menggunakan mesin blender karena barang bukti bisa dihancurkan hancur melebur bersama air dan deterjen yang dapat menguras habis dan juga tidak menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat di sekitar. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya melalui Kasat Narkoba Ibtu Anang Setiawan menyebut pemberantasan narkoba ini dalam rangka mengurangi maraknya peredaran berbagai jenis narkotika di wilayah Bumi Bersujud. Sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai bukti keseriusan pemerintah termasuk Polri dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini. Dengan pemusnahan narkoba ini, Polres Tanah Bumbu telah berhasil menyelamatkan 10.000 jiwa generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kegiatan kita laksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, dan dari hasil kegiatan itu adalah sebanyak 7 LP dengan tersangka itu 8 tersangka. Untuk sabunya totalnya berapa tadi, Bang? Untuk sabunya totalnya 865 gram. Nah, dari total semua ini berapa jiwa yang terselamatkan, Bang? Dari hasil kegiatan kita di bulan Oktober sampai dengan Desember, kurang lebih dengan barang bukti sabu seberat 865 dan ekstasi sebanyak 123 butir dan ganja sebanyak 45 gram, kurang lebih kita bisa menyelamatkan 10.000 jiwa, khususnya masyarakat Tanah Bumbu. Langkah konstruktif keseriusan polisi dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya laten narkoba dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkotika. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tanah Bumbu Ibtu Anang Setiawan menjelaskan terkaitnya pengungkapan kasus ganja yang barang buktinya turut dimusnahkan Rabu siang. Narkotika jenis ganja seberat 45 gram itu diamankan dari seseorang pria berinisial NG. Pelaku ditangkap beberapa bulan lalu oleh Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu. Ibtu Anang menjelaskan ganja milik tersangka berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat yang dikirim melalui paket jasa ekspedisi di Batu Licin. Ketika pelaku akan mengambil kiriman ganja itu di salah satu konter jasa ekspedisi, polisi langsung menangkapnya. Dari keterangan tersangka, barang bukti ganja yang dimilikinya tersebut akan dipergunakannya sendiri atau konsumsi pribadi. Sebelumnya tersangka ini juga pernah mengirimkan ganja melalui jalur ekspedisi, namun berhasil lolos dari sergapan polisi. Saat pengambilan kedua kalinya ini akhirnya berhasil dibekuk. Barang bukti ganja ini pun dimusnahkan bersama beragam jenis narkotika lainnya, diantaranya jenis sabu-sabu seberat 865 gram dan ekstasi sebanyak 123 butir di Pendopo Mapores Tanah Bumbu. Terima kasih. Untuk selain hari ini dimusnahkan sabu adalah ekstasi dan ganja. Nah, untuk ganja ini informasinya dari mana? Ganja ini adalah informasinya dari Bandung. Dia menggunakan jasa ekspedisi atau
jasa pengiriman. Sudah berapa kali dia pesan ganja? Tersangka sudah melakukan pengiriman 2 kali kita tangkap dan 1 kali lolos. Bersifat hati-hati kepada generasi muda dan bila ada informasi yang bersifat narkoba, silakan hubungi satuan kami dan kami siap untuk memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Semua barang bukti ini hasil pengungkapan periode Oktober hingga Desember 2024 lalu dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Pemusnahan turut disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Pengadilan Negeri Batu Licin, dan elemen masyarakat lainnya. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan menggunakan mesin blender bersuhu tinggi. Tim Liputan melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Seperti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan. Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banjar. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Kematangan. Pilkada Jakarta, kebakaran sesuai makamkan. sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, Sulawesi Jumawa. Siapkan Besi, Ciguru, Presiden, Taraf, Awas, besar gabungan. tambah untuk saya. Jakarta. Barat iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayan 9%, 2 korban. gangster yang Upaya kami. senjata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas Abu, Was tenggelam. Erupsi Pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut si Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Badan Anggaran Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan tugas studi komparasi ke Parlemen DKI Jakarta belum lama ini. Tujuannya membahas optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kartoyo disambut langsung anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Kartoyo mengatakan DKI Jakarta memiliki peraturan daerah tentang retribusi sampah untuk rumah tangga. Warganya perlu memilah sampah sendiri dan saat ini Perdanya sedang di tahap sosialisasi tentang kepada masyarakatnya. Ada 2 poin tadi yang kita dapatkan. Kita studi komparasi ini kan kita ingin mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tempat kita. Nah, tadi hasil komparasi di DKI ini yang pertama perda retribusi sampah itu akan dipilahkan, mungkin ada 3 sampah organik, plastik, dan sampah-sampah yang bersifat bisa didaur ulang maksudnya. Itu pemisahan sampah tadi itu karena retribusi lagi. Kenapa? Untuk meningkatkan PAD kita. Contoh mungkin tadi lagi sosialisasinya masih dalam tahap sosialisasi lah. Sementara Lukmanul Hakim menjelaskan ada salah satu perda baru untuk optimalkan PAD DKI Jakarta, yaitu perda retribusi sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Perda retribusi sampah masyarakat diwajibkan memilah sampah yang mau dibuang sedari awal.
Perda ini berlaku tidak hanya untuk di lingkungan rumah tangga saja, tetapi juga untuk perusahaan. Tim Liputan melaporkan. Youth Entrepreneurship and Employment Super Service atau YESS merupakan program Kementerian Pertanian untuk mendukung dan mengembangkan wirausahaan muda di sektor pertanian. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan wirausahaan muda pedesaan. YESS ini pun kemudian ditopang dukungan pemerintah kabupaten tak terkecuali di Tanah Bumbu. Beberapa dukungan yang diberikan oleh program YESS kepada para petani muda diantaranya pelatihan dasar dan lanjut, seperti pelatihan literasi keuangan, proposal bisnis, startup, dan business motivation pathways. Kemudian, hibah kompetitif untuk mengembangkan usaha tani menjadi agribisnis program pemagangan ke luar negeri untuk menimba ilmu dan praktik pertanian di negara maju. Program ini mendapatkan perhatian dan apresiasi dari kalangan petani di Bumi Bersujud. Salah satunya Alfianor yang dalam 4 tahun terakhir ini menggeluti sektor pangan hortikultura, seperti kebun cabai, terong, dan tomat. Ia sangat berharap jika program YESS ini nantinya bisa memberikan dampak positif bagi dirinya dan petani milenial lainnya. Ia optimis sesuai tujuannya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan wirausahaan muda pedesaan. Mereka bakal mendapatkan keterampilan kewirausahaan serta pengetahuan tentang teknologi pertanian terkini kepada petani muda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui usaha berbasis pertanian. Lalu ya, cuma yang baru ini kan tanam sulam. Di sini kita ganti lombok, ganti jagung, ganti tomat, ganti terong. Nah, untuk yang beberapa yang dipanen ini ada sekitar 4 bulanan sudah kita menanam dan ini baru mulai panen. Kalau yang lombok, kalau yang untuk terong ini sudah hampir masa puncaknya panen. Sudah dari minggu-minggu kemarin nih, terong ini dipanennya. Berkebun ini sebenarnya sih hobi ya, sampingan. Dari hobi kita mencoba belajar bercocok tanam, berkebun. Nah, akhirnya membuahkan hasil dan hasil ini cukup untuk anak sekolah. Selain itu juga memanfaatkan sisa tanah dari kebun sawit ini kan ada sekitar 1,5 hektar nih kita gunakan. Sisanya kalau kita tanam sawit kan itu perlu biaya tambahan nih. Jadi sampingan sekalian menengok kebun sawit. Nah, sekalian di sampingnya ini ada kebun tanaman-tanaman sayur. Program YESS yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu berperan penting dalam pemberian pelatihan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pertanian, daerah aktif mendukung gender equality dalam sektor pertanian. Pemkab juga menyediakan berbagai alat pertanian seperti traktor, mesin panen, serta membangun infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi. Zainal Hakim melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang sebuah putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Bit air Krisdayanti iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu, tenggelam, erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ingin liburan di tempat yang asik dan tidak membosankan ketika berada di Kabupaten Tanah Bumbu, segera kunjungi objek wisata hutan mangrove Pulau Burung. Sebuah destinasi wisata unik dan menarik berada di bumi bersujud. Objek wisata ini merupakan sebuah pulau kecil di selat pemisah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kota Baru. Secara geografis, pulau seluas lebih dari 454 hektar ini berada di wilayah administrasi Desa Pulau Panjang, Kecamatan Simpang 4. Destinasi wisata ini menyajikan keindahan hutan mangrove, tempat tinggal satwa langka primata Kalimantan yaitu bekantan. Pengelola objek wisata ini juga sudah melengkapi fasilitas penunjang seperti gazebo di sisi pulau yang dapat dinikmati wisatawan untuk bersantai. Kemudian fasilitas penunjang lain seperti resort berupa kotek apung di atas laut yang dapat disewa wisatawan yang ingin menginap dengan harga yang relatif murah. Pulau Burung juga menjadi pemukiman yang diisi oleh 300 lebih jiwa. Jadi selain berwisata, wisatawan juga dapat berbaur bersama warga setempat agar liburan lebih menjadi menarik. Untuk dapat berkunjung ke destinasi wisata Pulau Burung, wisatawan harus menumpangi perahu motor menyeberang dari Batu Licin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu. Menumpang perahu, wisatawan akan sampai setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 15 menit. Jadi, bagi Anda yang tertarik mengunjungi objek wisata Pulau Burung Tanah Bumbu, bersiap untuk merasakan liburan yang berbeda. Tim Liputan melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal dengan julukan Bumi Bersujud. Julukan tersebut berkaitan dengan tumbuhnya nilai-nilai agamis di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu saat ini mulai dikenal dengan lahirnya sebuah ikon wisata religi, yaitu Masjid Apung yang diberi nama Jiyadatul Abrar. Masjid Apung Jiyadatul Abrar terletak di Jalan Poros Nasional di Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir. Keunikan masjid ini karena posisi bangunannya berada di tepi pantai yang menjorok ke laut. Masjid Apung memiliki gaya bangunan modern 2 lantai dengan hiasan ornamen mewah sehingga terlihat megah. Masjid Apung tidak pernah sepi dari kunjungan warga atau jemaah. Bukan hanya warga yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, melainkan menjadi tujuan warga Kalimantan Selatan untuk menunaikan ibadah sholat saat melintas di Kecamatan Kusan Hilir. Masjid kebanggaan masyarakat Bumi Bersujud ini dipastikan mampu menampung hampir 1.000 jemaah saat melaksanakan ibadah sholat. Masjid Apung mulai ramai dipadati warga sejak diresmikan pada bulan November 2023 lalu oleh Bupati Tanah Bumbu Jairullah Azhar. Ikon wisata religi Tanah Bumbu, Masjid Jiyadatul Abrar atau Masjid Apung mulai pembangunan pada tahun 2019 dan rampung pada tahun 2023. Dengan biaya mencapai 43 miliar rupiah oleh salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di daerah ini. Nah, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan melintasi kawasan ini, sayang jika tidak menyempatkan diri untuk mampir agar bisa menikmati kemegahan Masjid Apung ini. Selain untuk menunaikan ibadah sholat, Anda juga bisa memanfaatkan untuk beristirahat sembari bersuah foto dengan latar belakang pemandangan laut. Tim Liputan melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu menyimpan sejuta objek wisata yang mempesona. Salah satunya pantai tebing yang tersembunyi di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban. Objek wisata ini menawarkan pemandangan begitu indah dengan suasana tebing dan pepohonan yang masih asri. Sungguh beda dengan pantai-pantai lain yang ada di kawasan ini. Wisata pantai tebing sangat layak dikunjungi. Memiliki pasir lembut yang dihiasi dengan hamparan tebing tanah memanjang. Destinasi ini sangat mempesona, pemandangan yang begitu indah dan dijamin wisatawan akan menikmati keindahan pantai ini. Pengunjung yang pernah melancong ke sini pasti mengaku takjub dengan keindahan dan keistimewaan pantai ini.
Mereka tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap destinasi ini. Lokasi objek wisata ini berjarak sekitar 50 km dari ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, atau jika ditempuh dari kota Banjarmasin sekitar 4 jam perjalanan darat. Tak sekedar menarik, untuk menikmati keindahan pantai tebing tak perlu mengocek kantong dalam-dalam. Pelancong pasti lebih betah berlama-lama menghabiskan waktunya di sini, karena selain indahnya panoramanya, lokasinya juga teduh dengan pepohonan yang asri. Ingin menambah sejuk, sayangnya wisata ini masih banyak kekurangan, terutama fasilitas dan sarana penunjang lainnya, seperti akses jalan yang belum mulus dan foto booth termasuk warung jajanan. Padahal lokasi ini sangat ideal untuk pre-wedding atau juga nyaman buat camping. Namun nampaknya tempat ini belum banyak yang mengenalnya. Mungkin karena masih minimnya promosi, sehingga wisatawan dan masyarakat tak mengetahui Tanah Bumbu memiliki destinasi yang anggun seperti ini. Tim Liputan melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampai kamu peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banjar. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Rumah tangga. Pilkada Jakarta. Bakaran Sesuai. Makamkan. Sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang. Sulawesi Utara. Jumawa. Siapkan. Besi. Ciburu. Presiden. Taraf. Luas. Tim SAR gabungan. Tambah persen. Jakarta. Bara dengan. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Krisdayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. senjata dinilai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas Abu. Luas tenggelam. Erupsi Pencarian Agus meminta pelakunya. terlihat situs Orang tersebut si Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Desa Biih, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selalu ramai didatangi para pecinta durian. Hal ini lantaran Desa Biih menjadi salah satu desa yang terkenal sebagai penghasil durian terbaik di Kalimantan Selatan. Bagi pecinta buah durian di Kalimantan Selatan tentunya sudah tak asing lagi dengan Desa Biih, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, di mana setiap akhir tahun Desa Biih ini mulai panen buah durian. Para pengunjung dari berbagai kota berdatangan untuk mencicipi buah durian langsung dari kebunnya. Selain harganya yang lebih terjangkau, durian Biih juga terkenal dengan rasanya yang lebih manis dan legit ketimbang buah durian dari wilayah lain. Hal itu yang membuat para pecinta durian rela menempuh perjalanan puluhan kilometer dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hanya untuk dapat menikmati durian Desa Biih. Pemilik kebun durian Batu Nawati mengatakan untuk menjaga kualitas buah durian Biih, mereka biasanya memanen buah durian hanya menunggu buah tersebut jatuh dari pohonnya. Sementara salah satu pedagang durian di Desa Biih, Sahrani, mengatakan dalam sehari dia dapat keuntungan hingga 2 juta rupiah dengan menjual ribuan biji buah durian dalam sehari. Sedangkan para pengunjung, salah satunya Ayu, mengaku buah durian Desa Biih ini memiliki rasa dari buah durian lain, tentunya lebih manis serta harga yang lebih murah. Panen durian di Desa Biih ini biasanya akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Membeli durian di kebunnya langsung tentu bisa menjadi rekreasi bagi keluarga di saat libur akhir tahun. Tim Liputan melaporkan.
Goa Liang Bangkai adalah situs wisata yang berada di Desa Dukuharjo, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Cagar budaya ini masuk bagian Geopark Meratus dan terus dikembangkan untuk bisa mendunia. Kini beragam fasilitas terus digenjot untuk menambah daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung. Sebagai situs wisata cagar alam, Goa Liang Bangkai banyak menyimpan misteri dan cerita. Di antaranya yang familiar di tengah masyarakat terkait sejarahnya yang konon goa ini pernah dihuni manusia prasejarah sekitar 3000 sebelum Masehi. Mengandung nilai mitos sekaligus historis kisah rakyat tentang keberadaan manusia purba. Cerita ini dibuktikan penemuan artefak berupa sisa makanan, alat rumah tangga, dan kerangka tulang manusia purba serta ditemukan lukisan purba di dinding gua tersebut. Namun terlepas dari sejarahnya, objek wisata yang berlokasi 39 km dari kota Batu Licin ini sejak dibuka 2012 lalu cukup diminati wisatawan, baik lokal, Nusantara maupun mancanegara. Karena selain keindahan dan keasriannya, di kompleks Goa Liang Bangkai terdapat banyak goa-goa lainnya. Sebagian saling menghubungkan dan tembus satu dengan lainnya melalui lorong-lorong. Masing-masing goa juga punya cerita. Cagar budaya ini terus dikembangkan untuk bisa mendunia. Kini beragam fasilitas terus digenjot untuk menambah daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung. Nyaris setiap akhir pekan atau hari libur, objek wisata ini menjadi tujuan rekreasi pelancong. Mengingat Liang Bangkai menjadi magnet bukan sekedar menawarkan pesona alam yang indah. Goa Liang Bangkai termasuk objek wisata murah. Tiket masuk bagi orang dewasa untuk hari biasa cuma 5.000, kalau akhir pekan Rp7.000 per orang. Selain itu, akses menuju Goa Liang Bangkai juga mudah. Jalan utama mulus beraspal, jalur masuk ke lokasi juga nyaman. Saat ini bahkan dari kota Banjarbaru lebih dekat melewati jalan tol arah Mentewe, paling lama 2 jam sudah tembus. Tim Liputan melaporkan. Berita tadi mengakhiri perjumpaan edisi hari ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.